Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok berapa tadi? Ya, kelompok dari kelompok 4. Di sini perwakilan kami adalah membuat video tentang intinya kami di sini membahas tentang sifat-sifat yang tidak perlu sifat-sifat yang tidak perlu dilakukan manusia, teman-teman. Ya, menurut Mas Haris, yang kita akan mulai yang pertama ya. Menurut Mas Haris, ria itu yang bagaimana, Mas? Jadi ria itu adalah sifat manusia yang buruk, karena ria adalah perilaku di mana seseorang melakukan hal baik namun hanya untuk dipuji oleh orang lain. Ciri-cirinya? Untuk ciri-cirinya mungkin lebih semangat ketika dipuji, sering memamerkan atau membanggakan hal baik yang dia lakukan, suka memudahkan orang lain. Ya, kalau begitu pasti ya itu ada dampaknya ya, Mas. Mas Dalman bisa jelaskan? Kalau untuk dampaknya, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurkai Allah sudah pasti, berdosa apalagi, api neraka sudah selalu. Ya itu, kalau sudah jelas ya teman-teman, jadi ria itu nggak boleh teman-teman. Kalau gitu ciri-cirinya, cara biar nggak kena ria itu gimana, Mas? Begini, cara untuk menghindari ria adalah berpikir bahwa seandainya orang lain hanya peduli kepada dirinya sendiri, bukan orang lain. Oh, jadi terserah ya, Mas. Orang lain nilainya pada kita itu terserah ya. Terserah, yang penting kita laku. Ya, itu teman-teman. Sekian yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Raymond akan menjelaskan chapter berikutnya ya. Chapter berikutnya ini bertemakan tentang menjalani hidup penuh makna dengan menghindari berfoya-foya. Berfoya-foya itu apa? Sekarang dan kita tanya Mas Raymond. Jadi yang disampaikan oleh Mas Terry itu ya, menjalani hidup penuh manfaat dengan menjadi berfoya-foya. Dampak buruk dari berfoya-foya adalah menghabiskan uang tanpa manfaat yang jelas, mendekatkan kita pada yang buruk, harga diri yang buruk di pandang masyarakat, menghabiskan waktu yang sia-sia, penyesalan di akhir. Ya. Berfoya-foya ini intinya sangat buruk dan kalau sudah terjumus itu menghindarinya susah. Jadi sebelum terjumus, alangkah baiknya kita tetap menghindarinya. Caranya gimana ya? Cara untuk menghindari sifat berfoya-foya adalah berpikir untuk jangka yang panjang. Pintar memilih teman agar kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Terus kalau genset ini, kalau nggak berfoya-foya itu hidupnya kayak kurang gitu. Susah ya. Tapi ada kok caranya untuk menikmati hidup tanpa berfoya-foya. Nah, jadi begini, cara menikmati hidup tanpa berfoya-foya adalah yang pertama, ibadah ingat kepada Tuhan, berolahraga agar tubuh menjadi lebih sehat, menikmati waktu dengan mengembangkan potensi diri agar bermanfaat untuk kedepannya. Jelas ya teman-teman ya, intinya berfoya-foya itu sangat tidak baik teman-teman. Sekian kalau gitu ya teman-teman, saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman kami akan melanjutkan materi yang kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita dengan narasumber baru yaitu Mas Errol. Oke, boleh. Di sini kami akan melanjutkan materi kita teman-teman. Ngomong-ngomong tentang perilaku yang buruk untuk manusia itu ya teman-teman. Yang salah satunya ialah takabur teman-teman. Takabur itu apa toh, Mas Errol? Takabur adalah berbangga diri dan cenderung memandang diri kita lebih baik dari orang lain. Oh gitu ya teman.
ciri-ciri yang takabur itu gimana? Menganggap dirinya bisa dan hebat dari orang lain, sering menghina orang, merasa bangga berlebihan, ya seperti itu Mas. Itu omongan Anda kok langsung aja gitu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang sifat-sifat yang buruk manusia. Sifat-sifat buruk manusia salah satunya ya takabur, teman-teman. Takabur, Mas Vero. Takabur itu sendiri apa, teman? Takabur itu adalah berbangga pada diri sendiri secara berlebihan dan menganggap semua orang itu merasa di bawahnya jauh, merasa dirinya sendiri yang paling baik. Jadi kayak meremehkan gitu. Oh iya, benar sekali, meremehkan kualitas orang lain. Dan itu guru ya sebenarnya. Guru sekali. Karena kalau kita meremehkan orang lain, teman-teman, kita akan kehilangan teman-teman. Semangat kita untuk berkembang karena sudah merasa paling baik, teman. Nah, benar sekali Bang Terry. Ciri-cirinya Mas Arab, jadi disebutkan. Ciri-ciri takabur, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, Mas. Tidak oleh dan sering menghina orang lain. Berarti kayak apa ini tolong, tidak oleh. Karo merasa bangga berlebihan. Wah aku juara siji, wah ngumpul-ngumpul ini tidak parah Mas. Yang paling jago. Ayo. Saya juga. Pelakunya sendiri. Ciri-cirinya sendiri. Ciri-ciri udah atau cuma? Oh iya. Maaf teman-teman. Sekarang kita akan teman-teman. Dampaknya takabur. Dampak takabur. Terhalang untuk mendapat kebenaran. Jadi ini ada ngomong untuk kebenaran atau ngomong liya kehalang. Anggan mendapat kehinaan. Anggap dia wis bener. Mergo wis merasa kali bener jadi nek kok diomongi wong-wong wis ora percaya. Saya mendapat sisaan di akhirat. Wis mesti. Karena itu ya sudah ada ya di Islam ajarannya teman-teman. Karena salah satunya karena Islam itu ada untuk teman-teman menata kehidupan manusia ya. Gitu aja. Kalau cara menghindarinya Mas, cara menghindarinya ya menunjukkan sifat rendah hati, selalu bersyukur dan menghormati dan menghargai orang lain. Kalau begitu saya kira sudah cukup. Terima kasih yang saudara atas waktunya ya. Alhamdulillah. Kita akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan melanjutkan materinya ya teman-teman. Kali ini tentang sum'ah. Sum'ah itu sendiri apa toh Mas Berat? Sum'ah. Pengertian sum'ah apa kayak perilaku tidak ikhlas dalam melaksanakan amal ibadah. Ikhlasnya itu gimana? Apa ibadah ini kayak ada orang masjid, rame-rame di masjid. Ibadah ketoknya khusyuk, tapi khusyuknya megur pengen dipuji-puji wong nyawang gitu. Sama kayak ya. Hampir sama. Kalau ciri-cirinya orang yang Selalu mengungkit amal baik yang dilakukan. Kayak aku Deni apa zakat ini diungkit-ungkit. Aku balik wong kae diungkit-ungkit. Karo beramal hanya sekedar ikut-ikutan orang lain. Kayak panjenengan sedekah, tapi kudu sedekah. Ngoten niku. jadi dasarnya itu bukan karena Keikhlasan dari hati itu enggak. Karena gengsi. Oh gitu. Malas beramal jika tidak dilihat orang lain. Menurutku elek kabeh. Kalau dampak sum'ah sendiri, Kehilangan pahala serta keberkahan dari amal ibadah yang dilakukan. iya. Kayak wow, tidak umum bahaya. Bisa aja. Ya, cara menghindari. Jadi Kalau ada bagaimana silakan. Cara menghindari sum'ah teman-teman. cara menghindari meluruskan niat. Niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Terus Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. bukan siapa-siapa ya kita. Kita hanya hamba Allah sahaja.
memperbanyak rasa syukur. Terus Karo mengingat kematian. Jadi, wah aku mati. ibadah jadi ibadah itu untuk kita sendiri ya, bukan untuk orang lain ya, ya Mas Beral ya. Yuk, gak kayak ngono Mas. Ibadah Ibadahnya lillahi ta'ala. lagi, berarti kan untuk kita sendiri kan, untuk bekal kita sendiri. Oh iya, ilahi. bakal menuju alam kubur sana loh. Jadi bukan niatnya itu diluruskan untuk diri kita sendiri ya di akhirat nanti. Jadi bukan untuk diakui orang lain. Oh gitu. iya bener. Ya, yang dipahami ya dari sini teman-teman. Maafkan jika ada salah kata karena ya ilmunya masih cetek-cetek ini Kita teman-teman. masih pemula dan saya masih seorang pelajar di SMK Kartanegara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.